Di tutorial kali ini kita akan melakukan proses scanning sebuah gambar manual. Gambarnya jadi di atas kertas kita tinta, setelah selesai kita tinta, kita melakukan proses scanning untuk disiapin untuk diwarnain. Nah, gimana sih contoh proses scanning hingga pemisahan layer supaya gambarnya siap untuk diwarnain? Oke, kita lanjut aja ya, langsung aja. Pertama kita masuk ke file, ke import. Di sini saya menggunakan Canoscan LED 110 yang tentunya udah diinstal dulu. Nah, biasanya langsung muncul kotak dialog, bisa basic mode atau advanced mode. Saya menggunakan advanced mode. Terus pastiin di 300 dpi karena mesin cetak di Indo biasanya nggak bisa lebih dari 300 dpi atau 300 dot per inch. Nah, select source-nya kalian atur aja sendiri, pattern segala macam. Nah, bisa di preview dulu atau bisa langsung di scan. Kalau saya pilih langsung di scan aja. Nah, muncul kotak dialog lagi, bisa dipilih retouch and save the image atau scan other image. Kalau saya di scan other image, terus do not display this dialog again, klik OK, terus bisa tutup dialog boxnya. Ini adalah hasil scannya. Hasil scannya biasanya emang begini dia proses memanjang. Nah, kita bisa atur menjadi landscape dengan cara gini, masuk ke image, terus rotate canvas, ada 90 clockwise atau 90 counter clockwise. Karena kita mau muternya ke arah jarum jam 90 derajat, klik di 90 derajat clockwise. Nah, ini adalah gambar yang udah kita scan. Sedikit trivia untuk penggunaan, saya biasanya menggunakan shortcut ya untuk membesarkan bidang area kerja ya. Biasanya kalau shortcut saya adalah untuk biar dia full screen itu pencet F. Huruf F ya, bukan F1, F2 bukan, tapi huruf F yang sebelahnya huruf D dan sebelum huruf G. Pencet F sekali dia akan full screen setengah, pencet F sekali lagi dia akan agak full, pencet F sekali lagi backgroundnya hitam. Kalau pengen keluar dari full screen pencet F lagi aja. Jadi F, 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 F. Nah, pertama kita akan misahin garisnya ya. Kenapa sih garisnya harus dipisahin gitu? Jadi kita akan misahin garis dengan kertas putihnya. Jadi garisnya akan kita angkat supaya nanti kita ngewarnain di bawah garis. Supaya nanti bidang hitam ini nggak kena warna. Contoh gini ya. Kalau kita langsung ngerjain di mode background, ini di sini ya, di mode background nggak dipisahin garisnya supaya seumpama kita ngasih brush warna ungu gitu. Nah, bidang garisnya akan kena. Nah, bagaimana sih supaya garisnya nggak kena? Biasanya ada juga yang bikin layer. Di sini nih ada yang layer dijadiin multiply. Tapi nanti akan kita bahas lagi kalau dijadiin multiply, garisnya nggak kena. Cuma dia akan agak gelap kayak gini nih. Bagaimana sih kita misahinnya supaya nanti garisnya bisa kita edit, bisa garis kita warnain segala macam. Kalau saya caranya begini. Ini kembalikan ke posisi background lagi di sini. Biasanya kalau udah selesai nyeken, dia akan di layernya akan cuma ada tulisan background karena cuma satu layer. Caranya gini kalau saya. Pertama masuk ke image, adjustment, terus masuk ke auto level. Nah, dia akan otomatis lebih gelap nih ya. Kita akan, kenapa harus digelapin? Karena kita akan ngambil itemnya dengan seleksi. Nah, setelah lebih gelap gini, kalau masih kerasa kurang gelap, masuk ke image, adjustment, brightness or contrast. Nah, bisa di set brightness-nya lebih gelap sampai minus 150 atau 100, tapi saya pribadi saya gunain minus 50. Hit OK. Nah, kenapa sih perlu backgroundnya ini jadi lebih gelap? Supaya nanti ini supaya saya zoom ya, supaya nanti pinggirnya ini nih, pinggir garis hitam ini kena semua, jadi keangkat, nggak ada yang nggak keangkat gitu. Nah, udah seperti ini, masuk ke select, color range, kita akan nyeleksi garis hitamnya, akan kita pisahin dari background. Jadi masuk ke select, ke color range. Ini select ini artinya pilih, color range adalah kita mau memilih jangkauan warna yang mana, terus klik shadow, terus OK. Nah, ini gambar semut beriringan ini sebenarnya adalah simbolisasi dari proses seleksi atau proses
pemilihan. Seperti kita lihat garisnya udah keseleksi semua. Nah, setelah itu masuk ke layer, terus masuk ke di sini ada new, terus masuk ke layer via copy supaya kita mau ngangkat bagian yang keseleksi. Diklik aja. Nah, ini dilihat di sini layer udah ada 2 sebenarnya, atau kalau mau pakai shortcut adalah bisa dalam proses seleksi ini Ctrl J, atau kalau pakai Mac adalah Command J. Jadi Ctrl J dia akan kepisah nih layernya. Bisa dilihat yang di sini, yang di atas adalah, kita lihat sini, yang di atas di sini adalah garis, yang di bawah ada background. Nah, ini adalah ada gambar mata kecil nih ya, mata-mataannya. Coba seumpama kita klik backgroundnya, nah itu bolong. Nah, kotak-kotak yang kayak kotak catur ini adalah simbolisasi dari bening. Jadi ini yang aktif sekarang adalah yang layer garis. Nah, di garis ini cuma garis hitamnya doang. Nah, berarti ini tengahnya bolong, ini semua bolong. Nah, kita nyalain lagi layer background, kita matiin garisnya. Ini layer yang awal sebelum kita angkat itemnya. Nah, sekarang kita mau bikin kertas putih di bawahnya, gitu, Pak. Bidang putih di bawah layer 1 ya, bidang putih di bawah garis supaya kita bisa lebih mudah ngewarnain. Caranya gini, klik di sini simbol layer. Nah, ada klik di sini simbol layer. Kita klik, kita bikin layer baru di sini. Di sini ini untuk bikin layer baru. Layer yang baru kita selipin di bawah layer yang garis. Nah, ini layer baru nih di sini. Nah, kita isi ini dengan warna putih. Caranya gini. Ini di tombol color, klik, tarik ke pojok sini biar supaya warna putih. Klik OK. Nah, ini jadi warna putih. Atau untuk kita supaya lebih cepat, shortcutnya adalah pencet aja huruf D. Terus ini kan kalau huruf D depannya hitam, belakangnya putih. Setelah pencet huruf D, pencet huruf X. Nah, bisa dilihat sini langsung putih. Jadi DX. Nah, sekarang kita akan penuhi layer 2 dengan warna putih. Caranya adalah gini. Masuk ke edit, fill. Nah, di sini use-nya gunakan foreground color. Nah, use foreground color karena ini namanya foreground color nih, yang ini yang putih ini, kotak putih ini. Ini foreground color, ini adalah background color. Karena kita mau gunakan yang warna putih alias yang foreground color, use-nya yang foreground color. Terus hit OK. Nah, dia akan putih. Atau lagi, supaya lebih cepat, kita undo dulu. Pilih warna putih di sini. Udah, kan kita udah pilih warna putih. Langsung aja hit Alt sama Del. Alt Del. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, ada layer putih di belakang garis. Supaya garisnya kita matiin. Ini jadi layarnya putih semua ya. Satu bidang kerja ini putih. Nah, seumpama kita nyalain sekarang layer garis, terus layer putihnya kita matiin. Nah, ini kelihatan yang belakang nih. Nah, sekarang kemudian adalah backgroundnya kita buang. Nah, supaya lebih mudah, jadi gambar backgroundnya kita buang. Sekarang kita punya layer hitam sama layer putih. Jadi layer garis sama layer background. Nah, supaya ini kalau di zoom, kalau cara zoom biasanya pakai ini ya, ini zoom. Di sini di tools zoom bisa diklik. Kalau untuk zoom out bisa klik kanan terus zoom out gitu. Cuma kalau repot dengan alat zoom bisa pakai shortcutnya adalah Ctrl spasi klik. Kalau zoom out Ctrl Alt spasi klik. Oke, Ctrl spasi Alt spasi. Oh iya, Alt spasi juga bisa. Nah, kita zoom banget. Nah, kita bisa lihat bahwa mungkin itemnya bagi kalian kurang item nih. Ini ada bagian yang kurang item nih di sini. Bagaimana sih caranya ngeblok item sempurna? Kita klik ke layer 1 atau layer garis. Kita klik layer 1. Ini namanya adalah lock transparent pixel. Kita kunci di sini. Kita klik di sini supaya kita bisa ngewarnain objek yang ada di layer 1 tanpa kita ngerusak objeknya, maksudnya tanpa keluar dari garis gitu. Nah, ini kita klik. Kita pilih warna hitam, caranya adalah pencet D, atau kalau pengen caranya manual adalah ini klik di sini, kita tarik, kita pilih yang paling pojok terus OK, atau pencet aja huruf D karena dia biar bisa default. Nah, ini diklik, pencet huruf D, bisa masuk ke edit, fill, terus OK, atau pakai shortcut aja Alt Del.
gitu. Kalau nggak pakai shortcut, caranya adalah kita klik ke layer garis, jangan lupa layer garis, transparan pixelnya kunci, masuk ke edit, fill, foreground color, oke. Nah, jangan lupa setelah kita kunci, kita buka lagi, atau kalau pengen memang kekunci terus, kunci terus aja nggak apa-apa. Apa sih bedanya antara transparan pixelnya ke klik sama enggak? Oke. Contoh pertama adalah ini nggak ke klik ya, seumpama nggak ke klik di sini. Kalau kita ngebrush warna hijau nih, seumpama kita warna hijau atau biru nih, terus kita brush di sini, bisa dilihat ya, brushnya itu keluar dari garis nih. Kita undo. Seumpama transparan pixelnya kita nyalain, ketika kita brush, ini yang di luar brush ini, apa yang di luar garis nggak ke brush, tapi kalau kita masuk bisa ke brush tuh. Hanya objek yang ada di layer tersebut yang bisa kita edit atau manipulasi. Kita undo. Nah, sekarang gambarnya sudah terpisah antara layer garis sama layer putih. Kita sebenarnya sekarang udah siap untuk warnain. Ada satu lagi, triknya adalah supaya nggak ketuker nih layer garis sama layer putihnya, kita bisa kasih nama di layer 1, klik 2 kali aja di tulisan layer 1, klik 2 kali, kita namain garis. Dan di layer 2 kita namain putih. Oke. Sekarang kita save. Oh iya, untuk ada satu trik lagi untuk ngilangin tools di sini kan kita biasanya aduh kepenuhan nih, gimana sih cara ngilanginnya? Pencet aja tab ya, tabulasi kita pencet. Ini hilang semua toolsnya. Kalau pengen ada lagi, tabnya pencet lagi. Oke. Jadi biasanya kalau kalian teman-teman kepencet nggak sengaja tapi hilang dia. Kita pencet lagi, tabnya ada. Nah, untuk zoom out, untuk zoom in adalah spasi, untuk zoom out alt spasi. Nah, untuk drag atau geser gambar, ini bisa pakai hand, di sini hand tool yang di tools. Atau kalau pengen shortcut bisa pakai kita bisa mencet spasi. Jadi kalau pengen geser kiri kanan, tahan aja spasinya, kiri kanan. Tahan spasi klik ya. Zoom out. Nah, ini pengetahuan dasarnya, trivia-trivianya kayak udah dikasih tahu. Oke, saatnya kita udah semua, saatnya kita nge-save. Save biasa aja di file, save. Nah, kita bikin, mungkin kita masuk ke desktop aja kali ya. Nah, formatnya adalah Photoshop supaya kita bisa nanti tetap edit. Kalau JPEG nanti ke flatten. File name-nya semua kita kasih nama adalah oke, kita save. Oke, nah demikian adalah proses dari scanning sampai nyiapin gambar untuk diwarnain. Dan tutorial berikutnya adalah tutorial mewarnai untuk blocking warna.